Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Setelah suaminya meninggal, dia dan anaknya diusir oleh adik iparnya dan pergi ke makam suaminya untuk menangis. Dia tidak menyangka akan menemukan rahasia yang luar biasa. Hanya 3 tahun setelah Melia dan suaminya menikah, suaminya meninggal karena serangan jantung. Melia yang memiliki anak yang berusia 1,5 tahun merasa hancur. Dia dan suaminya selalu memiliki hubungan yang baik. Sekarang suaminya tiba-tiba pergi. Rasanya seperti langit akan runtuh. Pada malam hari, Melia tidak bisa tidur. Mengingat adegan cintanya dengan suaminya, air mata mengalir di pipinya. Ketika dia bangun di pagi hari, adik iparnya mengetuk pintu dan meminta Melia untuk keluar dari rumahnya. Dia akan menggunakan rumah itu. Mendengar permintaan adik iparnya, Melia tercengang. Setelah menikah, dia dan suaminya tinggal di rumah suaminya yang memiliki halaman luas. Ada sekolah menengah utama di dekatnya. Banyak orang tua siswa mengontrak rumah di sekitarnya agar bisa dekat dengan anak-anaknya. Karena kekurangan pasokan, harga sewa meningkat setiap tahun. Adik iparnya tampaknya ingin Melia pindah sehingga dia bisa menyewakan rumah untuk mendapatkan uang sewa. Namun tanah kuburan suaminya belum kering, tapi adik iparnya telah mendesaknya untuk pergi. Ayah mertua dan ibu mertuanya hanya diam dan tampaknya mereka diam-diam setuju agar dia keluar dari rumahnya. Dalam keputusasaannya, Melia menyewa rumah kecil bersama anak-anaknya dan mendirikan kios buah. Hari-hari yang sulit dan Melia merindukan suaminya. Jadi dia membawa anaknya dan pergi ke makam suaminya dan menangis di sana. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Hari itu adalah hari kematian suaminya. Melia pergi ke makam suaminya. Pada saat ini, 2 orang asing mengunjungi makam suaminya, tampaknya mereka adalah suami istri. Mereka bertanya kepada Melia, apakah nama Anda Melia? Melia mengangguk. Kemudian mereka memberi Melia kartu nama dan berkata, jika Anda datang ke perusahaan ini besok, seseorang akan mengatur pekerjaan untuk Anda. Setelah itu, mereka pergi. Melia masih belum paham dengan suami istri itu. Malam itu, dia berkata kepada almarhum suaminya, katakan padaku, apakah aku bertemu orang baik atau orang jahat? Mengapa mereka memberi aku pekerjaan tanpa alasan? Pada malam harinya, dia bermimpi suaminya berkata padanya, jangan khawatir, mereka adalah orang baik. Mereka semua adalah orang yang telah saya selamatkan. Sekarang mereka ada di sini untuk membalas kebaikan saya. Ketika Melia bangun, dia ingat bahwa suaminya dulu menulis buku harian. Buku itu masih ada di sana. Dia membaliknya dan melihatnya, kemudian dia baru mengerti. Suaminya adalah seorang dokter yang baik. Di waktu luang, dia suka menjelajah bersama teman-temannya dan dia suka pergi ke tempat-tempat yang tidak terjangkau. Setiap kali dia melakukan ekspedisi, dia akan bertemu dengan beberapa teman perjalanan yang terluka, tersesat, atau dalam bahaya. Pada saat ini, suaminya akan maju dan menyelamatkan orang tanpa rasa takut. Selain itu, suaminya juga telah menyelamatkan orang-orang dalam banjir, menyelamatkan orang-orang di lokasi kebakaran, dan bahkan sekali, ketika dia baru saja menyelamatkan beberapa orang dari mobil yang terbakar, mobil itu meledak beberapa detik kemudian. Suaminya tidak pernah menyebutkan hal ini kepada Melia. Melihat buku harian ini, Melia menangis. Setiap kali dia menyelamatkan seseorang, dia akan menuliskannya di buku catatannya. Orang-orang yang ingin memberikan uang atau hadiah kepada suaminya, semuanya ditolak olehnya. Dia mengatakan sesuatu kepada orang-orang itu. Saya punya penyakit jantung bawaan. Jika suatu hari ada kejadian menimpa saya, Anda dapat mengelurkan tangan dan membantu istri dan anak-anak saya. Karena kata-kata ini, pasangan yang telah dibantu oleh suaminya menemukan Melia dan memberinya pekerjaan. Setelah mengetahui hal ini, Melia pergi bekerja keesokan harinya. Kemudian banyak orang datang untuk bertemu Melia satu demi satu. Ada seorang pengembang yang diselamatkan oleh suaminya. Dia memberi Melia sebuah rumah, mengatakan bahwa dia tidak perlu membayar dan dia bisa hidup selama yang dia inginkan. Setelah semua kesulitan datang, Melia semakin merindukan suaminya. Semuanya sekarang karena restu suaminya.
Kemudian Melia bergabung dengan organisasi amal. Dia ingin seperti suaminya dan membantu lebih banyak orang.